warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Alhamdulillah senang semua. Baik, apakah teman-teman kalian masuk semua hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya hari ini, tidak ada yang sakit maupun absen. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan bilangan prima. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu perbedaan bilangan prima dan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan angka 0. Seperti contohnya berikut ini. Contoh dari bilangan bulat. Yang pertama ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Dalam bilangan bulat ini terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau penukaran. Di sini ada contoh sifat komutatif atau sifat penukaran. Contohnya ada sifat komutatif penukaran. Contohnya 3 ditambah 2 atau 2 ditambah 3. Selanjutnya ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sebagai berikut. Sifat yang selanjutnya yaitu asosiatif, di mana artinya penukaran. Nah, di sini ada contohnya dalam kurung 12 ditambah 5 ditambah dan tutup kurung ditambah 10 sama dengan hasilnya akan sama dengan dalam kurung 10 ditambah 5 tutup kurung ditambah dengan 12. Itu hasilnya sama. Ada sifat distributif atau penyebaran dengan contoh dan di sini ada sifat distributif, yaitu sifat penyebaran. Nah, caranya di sini 10. Di sini ada soal 10 dikali dengan min 5 dalam kurung min 5 ditambah 3 tutup kurung. Nah, di distributif penyebaran ini 10 bisa kita kalikan min 5 dan 10 bisa kita kalikan plus 3 dengan hasil sama dengan 10 dikali min 5 ditambah 10 dikali 3. Hasilnya sama dengan min 50 ditambah 30 sama dengan hasil. Selanjutnya dalam bilangan bulat ada yang dinamakan dengan garis bilangan. Nah, garis bilangan ini terdiri dari 0, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Garisnya seperti arah panah seperti ini. Di tengah-tengahnya ada 0, bilangan bulat negatif,
bagaimana sih kita cara menentukan soal dari garis bilangan seperti ini? Pertama, Ibu punya soal min 2 ditambah 3. Kira-kira bagaimana sih kita mengerjakannya menggunakan garis bilangan ini? Pertama, kita buat titik penuh dari 0 ditambah berapa? Yang pertama sebelah, kita kerjakan dulu sebelah kanan, yang itu plus 3. Dari 0 kita tarik plus 3. Ingat ya, titiknya harus penuh. Nah, dikurangi dengan min 2, maka sebelah kiri 1, 2. Kita tarik garis dari 3. Nah, dari soal ini dapat kita simpulkan min 2 ditambah dengan plus 3 hasilnya sama dengan plus 1. Selanjutnya, bagaimana kita mengerjakan soal yang berbentuk dari garis bilangan tersebut? Kita menentukan angka apa saja dalam garis bilangan tersebut. Pertama, Ibu punya contoh soal. Bagaimana sih kita cara menentukan soal dan jawaban dari garis bilangan sini? Perhatikan, di sini ada soal dari garis bilangan. Yang pertama dari 0 ke kiri, yaitu negatif ya, negatif 4. Maka kita tulis dulu negatif 4. Negatif 4 ini ditarik lagi panah ke kanan. Kita hitung berapa dari min 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 6. Sama dengan berapa hasilnya? 2. Kenapa negatif dikali positif hasilnya positif? Karena di sini tanda positif angkanya lebih besar daripada negatif. Cara menghitung bilangan menggunakan poin bilangan. Di sini Ibu ada soal min 5 ditambah 3. Hasilnya berapa? Kita cari menggunakan media poin bilangan ini. Nah, di sini ada aturan cara pemakaiannya ya. Yang pertama, apabila plus dan minus ini bersamaan sejajar seperti ini atas bawah, itu hasilnya 0. Nah, di sini ada soal di mana plus 3 dan min 5. Kita hitung bersama-sama, plus minusnya itu 0 atau sama.
1, 2, dan 3. Maka kita ambil koin yang sama. Nah, ternyata setelah kita ambil, berapa koin yang tersisa? 2 koin. Dan apa tandanya? Minus. Jadi hasilnya sama dengan -2. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian memahami cara menghitung bilangan positif dan negatif menggunakan media koin bilangan. Satu soal saja, mengamati suhu di suatu negara. Iya yang minum dingin. Positif. Ini gue ada contoh soal bilangan bulat. Yang pertama ini suhunya. Perhatikan suhunya panas atau dingin. Yang pertama 26 derajat Celcius. Itu suhunya terlihat di gambar, terlihat suhunya panas. Yang kedua dingin 5 derajat Celcius. Suhunya panas atau dingin, dilihat di gambar, perhatikan dingin. Di suatu kota, pertama suhu kota bulan lalu itu -5 derajat Celcius. Kemudian suhu tersebut naik menjadi 26 derajat Celcius. Bagaimana kita mengerjakannya? Yang pertama kita tulis dulu suhunya. Kita tulis dulu 26 derajat Celcius. Kemudian karena itu plus ditambah dengan suhu sebelumnya -5 derajat Celcius. Maka suhu di kota tersebut saat ini adalah 21 derajat Celcius. Semoga pembelajaran hari ini mengenai bilangan bulat dapat kalian mengerti. Selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan prima. Nah, ada yang tahu pengertiannya? Ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari bilangan prima. Pengertian bilangan prima sendiri adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Ya, contoh bilangan prima 1 sampai 10. Ada yang tahu? 2, 3, 5, 7. Ya, ini bilangan prima. Kurang dari 10. Kurang dari 10. Nah, kenapa 2 ini disebut sebagai bilangan prima dan mengapa 2 ini digolongkan sebagai bilangan genap prima? Karena 2 ini hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Kenapa tidak 4? Karena 4 bisa dibagi 2, 1 dan 4. Ada 3 bilangan, jadi tidak bisa dikatakan sebagai bilangan prima. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat mengerti tentang bilangan bulat dan bilangan prima. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.